Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita semua mendapatkan petunjuk dan mengenal Islam, agama kita yang semoga Allah meridhoi kita dengan agama kita ini. Dan bagi yang belum mengenal agama Islam atau belum memeluk agama Islam, boleh juga menonton video ini. Kita berbagi, berdiskusi, dan saling membantu satu sama lain untuk menemukan kebenaran sejati dan berbagai hal-hal baik lainnya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat Ismul A'zam, ya. Yang mana Ismul A'zam ini sudah merupakan perkara yang masyhur di karangan para ulama, di karangan para ahli ilmu, terutama ahli ilmu hikmah, ya, bahwa barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka apapun hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Saya ulangi lagi, apapun hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Seakan-akan orang yang memiliki Ismul A'zam ini, maka dia akan memiliki kekuatan kun fayakun atas izin Allah, sehingga dia ketika mengucapkan sesuatu maka akan terjadi saat itu juga, dan itu semua pasti terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara hakikat atau realitasnya kita semua ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Bahkan para ulama tasawuf mengatakan kita ini adalah fana, kita ini adalah tidak ada sebenarnya. Ibaratnya pun ada, maka lebih mirip dikatakan seperti debu. Ya, ada tapi tidak ada, sebenarnya tidak penting dan tidak ada. Namun atas izin Allah, orang yang menguasai Ismul A'zam ini, maka dia akan memiliki, seakan-akan memiliki kekuatan kun fayakun, sehingga bukan tidak mungkin apapun yang dia ucapkan menjadi kenyataan atas izin Allah. Dan itu adalah bentuk dari doa. Artinya tetap yang mengabulkan adalah Allah, dan itu adalah tetap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, beberapa fakta yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, Ismul A'zam ini terkadang membawa manfaat dan terkadang membawa madorot. Di antara yang membawa manfaat adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa di situ ada seseorang yang dikatakan memiliki ilmu dari sebuah kitab, atau sebagian ulama menafsirkan itu adalah seseorang yang memiliki Ismul A'zam. Sehingga atas izin Allah, sebuah kerajaan yang begitu besar maka bisa dipindahkan. Dan ini merupakan kejadian yang mungkin di luar logika atau di luar kuasa kita. Tapi jika kita sandarkan perbuatan ini pada Allah yang maha kuasa, maha kuat, maha gagah, dan maha mungkin melakukan segala hal, maka bukan tidak mungkin. Itu sangat mudah bagi Allah. Dan ada juga yang membawa madorot. Kisah sebelumnya membawa manfaat, artinya itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu luar biasa, melebihi segala sesuatu. Bahkan dengan izin Allah kita sebenarnya lebih kuat daripada jin. Tidak ada jin yang bisa mengungguli kekuatan orang yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Akan kita bahas pada video yang lain. Dan ini tidak hanya pada pengawal Nabi Sulaiman alaihissalam saja, atau orang yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam saja. Ada juga kisah lain di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun kisah yang kedua ini adalah
kejadian tentang Ismul A'dham yang mana di situ justru membawa madorot. Ada seseorang yang berada di zaman Nabi Musa alaihissalam, insya Allah akan kita bahas di video yang lain juga, kita hanya menyimpulkan, ketika dia berdoa dengan Ismul A'dham itu, dia menggunakan doa itu agar Nabi Musa alaihissalam tidak dapat berdakwah dan tersesat di tempat sehingga dia tidak bisa berdakwah. Sehingga dengan doa itu dia menghalangi Nabi Musa agar bisa berdakwah. Memang banyak riwayat yang menjelaskan tentang kisah Ismul A'dham ini, atau juga di kisah yang ada di Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam ini juga beragam versi. Namun intinya bahwa memang doa itu jika kita gunakan untuk baik maka akan membawa kebaikan. Sedangkan jika digunakan untuk keburukan maka hasilnya juga akan buruk dan itu akan kembali pada orang yang berdoa tersebut. Itulah kenapa para ulama sepakat bahwa Ismul A'dham ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang tertentu yang Allah kabarkan rahasianya, dalam artian hakikatnya. Secara zahir bertebaran luas ilmu tentang Ismul A'dham dan banyak hadis serta pendapat atau riwayat yang menjelaskan tentang itu. Tapi hakikatnya atau inti dari Ismul A'dham yang sehingga dia ketika mengucapkan sesuatu akan terjadi atas izin Allah, atau istilahnya Allah memberikan tasrif kepada dia atau kemampuan untuk mengatur, ya bisa dikatakan mungkin mengatur alam semesta, yang mungkin agak berlebihan ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang Allah anugerahi kemampuan untuk mengatur alam semesta sehingga apapun yang dia kehendaki itu bisa terjadi. Namun pastinya Allah memilih orang-orang tertentu ini dan sesuai kapasitasnya pasti Allah akan membatasi. Jika orang itu memang Allah menyayanginya, justru kadang doanya itu dibatasi. Dalam artian misalkan ibaratnya adalah seorang anak kecil, ketika dia menginginkan mobil, apakah Allah mengabulkan? Tidak kan? Ibaratnya anak kecil meminta pada orang tuanya, saya ingin mobil, apakah dia langsung mengabulkan? Tidak. Ada orang-orang tertentu yang Allah sayang, justru dia tidak diberi Ismul A'dham ini atau tidak diberi kemampuan tasrif ini sehingga dia tidak berbuat kedzaliman di alam semesta ini. Itulah kenapa ada yang mengatakan bahwa Ismul A'dham ini tidak layak untuk mencari dunia. Saya ulangi lagi, Ismul A'dham ini tidak layak untuk meminta duniawi. Justru kalau kita meminta duniawi dengan Ismul A'dham ini dan terkabul, itu adalah tanda-tanda yang kurang baik. Bisa jadi Allah malah ingin menguji kita dengan duniawi kita itu yang mungkin kita akan ingat, mungkin kita akan lupa. Teringat kisah yang banyak kita dengarkan bahwa ada orang yang miskin kemudian meminta kaya, kemudian dia menjadi lupa setelah kaya. Banyak kisah-kisah seperti itu yang mungkin ketika kita tidak berhati-hati maka justru doa kita yang Allah kabulkan itu menjadi sesuatu yang menghalangi antara kita dengan Allah. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah Allah, akhir perjalanan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya semua yang kita minta itu tidak ada harganya jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah puncak perjalanan kita, tujuan puncak kita dan akhir perjalanan semua orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Intinya kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang mungkin mengaku memahami Ismul A'dham, karena memang hakikatnya hanya Allah yang tahu Ismul A'dham ini. Namun bukan berarti kita juga tidak bisa membahas tentang Ismul A'dham ini. Banyak pendapat yang menjelaskan tentang Ismul A'dham ini. Di antaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu orang yang menulis kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang terkenal itu, kemudian syarah dari kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Beliau adalah ulama yang terkenal, ya Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada kisah yang terkait dengan
penamaan beliau mengapa dikatakan Ibnu Hajar atau anak batu, itu bisa kita bahas di lain kesempatan juga. Namun intinya Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan kesimpulan bahwa ada 14 pendapat terkait Ismul A'zam ini. 14 pendapat terkait Ismul A'zam ini. Dan di antara pendapat-pendapat tersebut dinukil dari para ulama ahli kasyaf, kemudian para ulama hadis dan riwayat-riwayat hadis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa memang Ismul A'zam ini hanya akan bisa diraih melalui jalur kasyaf. Artinya seseorang tersebut akan benar-benar bisa memanfaatkan Ismul A'zam tersebut jika dia adalah seorang wali Allah. Namun kita juga tidak boleh pesimis ya, artinya kita merasa kecil sehingga terlalu merasa bukan siapa-siapa sehingga kita, saya kan bukan wali, mana mungkin Allah memberikan Ismul A'zam ini. Belum tentu ya. Bisa jadi Allah juga memberikan ini pada hamba-hambanya yang mungkin membutuhkan, atau ya itu terserah Allah. Jangankan orang baik, dan insya Allah semua pendengar di sini adalah orang-orang yang baik. Orang yang kemudian Allah takdirkan juga tidak baik, misalkan yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam yang kemudian mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, itu saja doanya terkabul. Jangankan orang itu, iblis saja setelah dilaknat Allah, dia berdoa meminta memohon pada Allah agar menjadi kekal, Allah mengabulkan. Apakah kita lebih iblis daripada iblis? Apa kita lebih buruk daripada iblis, makhluk yang terburuk? Saya rasa tidak. Saya yakin Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah, pasti Allah akan mengabulkan, dan saat itu juga Allah pasti kabulkan. Kembali pada kehendak Allah, apakah Allah ingin mengabulkan atau tidak. Dan kita harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Apalagi jika doa itu adalah untuk kemaslahatan umat, apalagi jika doa itu adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti itu disembunyikan atau terbatas sehingga kita malah tidak mempelajarinya. Justru itu adalah motivasi untuk kita untuk terus menggali dan terus mempelajari, sehingga puncaknya kita benar-benar mengenal Allah. Karena yang kami tahu, Ismul A'zam ini adalah puncak dari segala ilmu asma. Maka beruntunglah orang-orang yang menyaksikan video ini, karena memang tidak semua orang Allah anugerahi pemahaman tentang Ismul A'zam ini. Jadi seperti itu, banyak pembahasan-pembahasan tentang Ismul A'zam ini. Maka insya Allah jika kita memiliki waktu atau Allah memberikan keridhaan bagi kita untuk mempelajarinya, kita akan bahas sedikit demi sedikit agar kita bisa mengenal Allah lebih jauh lagi, mengenal Allah lebih dalam lagi, sehingga bertambah kecintaan kita kepada Allah, bertambah kedekatan kita pada Allah, bertambah kekhusyuan kita pada Allah, dan bertambah kasih sayang kita kepada sesama manusia, kepada seluruh alam semesta, karena Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan orang yang dekat dengan Allah maka pasti dia adalah orang yang pengasih, penyayang kepada seluruh makhluk, kepada seluruh alam semesta, penghuni alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Namun ada satu hadis yang di situ sharih atau jelas dan sahih, bahkan di kitab Bulughul Maram pun dengan redaksi yang agak berbeda. Di situ juga dijelaskan di hadis riwayat sahabat Buraidah alaihissalam. Hadis sahabat Buraidah alaihissalam. Seperti apa hadisnya? Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan membahas tentang hadis yang sahih yang menjelaskan mengenai Ismul A'zam atau Ismullahil A'zam yang akan kita bahas pada pembahasan-pembahasan di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga klik tombol notifikasi di pojok kanan bawah. Subscribe yang warna merah. Kemudian di pojok kanan bawah ada lonceng, itu silahkan diaktifkan agar ketika ada video terbaru dari kami, terutama yang membahas tentang Ismullahil A'zam atau hal-hal lain yang terkait dengan ilmu-ilmu hikmah, ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, atau dari pendapat-pendapat yang kuat. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk menggali ilmu Allah ini lebih luas, dan semoga kita menjadi lebih bijak
Karena hikmah itu adalah kebijaksanaan, dan harapannya orang yang mempelajari ilmu hikmah, dia menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih santun kepada sesama makhluk Allah, seluruh penghuni di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.